Ini jadi handphone flagshipnya si Infinix yang menurutku juga cukup keren. Kita goyang seperti ini. Ada displaynya di sini cuy. Mantap. Ini salah satu unboxing handphone dengan kotak terbesar yang pernah channel Peres unboxing. Segede ini men, handphone loh, handphone. Dan di sini aku mau spill handphone apa? Nah, dan kenapa sebesar ini? Karena dia Infinix yang kolaborasi desain by Pininfarina. Kalau kalian tahu Pininfarina itu apa? Itu adalah sebuah brand dari Italia yang biasa berkolaborasi dengan Ferrari, Alfa Romeo, dan sebagainya. Ini kalian bisa baca sendiri. Dan bekerja sama kolaborasi dengan Infinix. Hasilnya seperti ini. Langsung kita unboxing sama-sama. Ini cukup gede, spesial banget. Dan kita lihat dalamnya. Ini benar-benar spesial, men. Buset. Handphone kotaknya segede ini, men. Lon. Semewah ini men, dalamnya ada box yang menurutku wow mewah sekali. Gila men, wow. Kotaknya kita minggirin dulu. Dari packagingnya aja seniat ini men. Nih di bagian sini ada Infinix design by Pininfarina. Di bagian bawah yang Note 60 Ultra-nya. Dan di bagian kanan kiri ini ada penguncinya kayak koper. Jadi kelihatan luxury. Kita buka lagi. Kita coba buka. Wow, lihat merahnya. Ini ciri khas merah kombinasi gradasi hitam, ciri khas dari kombinasi biasanya Pininfarina dengan Ferrari. Ini gini. Ini gini coy. Loh, handphone di tengah ini. Kita lihat kotaknya isinya apa aja. Ada dua box kanan kiri ya di sini. Kita akan lihat one by one. Box pertama apa di sini? Kita tutup dulu yang ini, kita coba buka yang ini karena ini ya di mobil. Ini berarti wireless charging, ini kabel biasanya. Ya, kabel pengecasan ya di sini. Yang selanjutnya ini dari wireless chargingnya, mantap. Dengan pola desain kayak karbon seperti ini. Oke, kita geser dulu, taruh sini. Dan ini biasanya, ini adapter charger yang sudah menggunakan 100 watt ya. Adapternya udah Type-C, jadi Type-C to Type-C. Wah, tumben-tumbenan. Kita lihat sekarang yang di dalam ini. Ini adalah ya manual, user manual, dan dia udah menggunakan license by Qualcomm di sini. Padahal tapi kemudian di sini dapat screen guard-nya. Jadi next ini nggak tak pasang. Ya, sampai ini aku tak lepas, kalian bisa menggunakan langsung di sini atau mau tak pasang langsung nggak apa-apa. Dan ini case-nya. Lihatlah motif-motif karbon seperti ini. Meskipun bukan karbon, dan di sini ada untuk MagSafe-nya karena dia bisa nempel dari si wireless charging-nya tadi. Lah, seperti ini. Oke, lanjut yang sebelahnya. Ini apa? Bener-bener niat ya, packaging-nya tuh eksklusif banget. Jadi ada harga, ada kayak mobil coy. Kayak mobil. Ini tempat dari wireless charging-nya, guys. Dan desainnya karbonan kayak gini. Dan ini bobotnya mantap lagi. Ini metal coy. Edian. Dan di sini lubang ya, jadi untuk naruh kabel sama wireless chargingnya tadi. Dan look at that. Guys, look at this. Dapat kartu dari ya ini sebagai Infinix kolaborasi Pininfarina dan SIM ejectornya men. Nah, saya lipat dulu. SIM ejectornya men. Lihatlah, ntar. Desainnya itu keren banget. Jadi kayak desain mobil sport. Wow, keren banget ini. Jangan sampai hilang. Disimpan. Ini sangat-sangat eksklusif banget ya. Sekarang kita lihat handphonenya. Sebelum lihat ke handphonenya, jadi ini ya kolaborasinya ini di attach seperti ini. Kita coba pasangkan dulu, dipaskan seperti ini. Casingnya mana, misalkan ada handphonenya, nanti dia nempel seperti ini. Bam. Ini taruh meja. Gokil men, gokil. Sekeren ini men. Jadi mana tadi nih, nempel. Bam. Langsung kita lihat handphonenya guys di sini ya. Nih. Perawan coy. Langsung saja kita kletek di sini. Desainnya coba men. Dia ini punya unit design yang mungkin pertama kali. Jadi kameranya seperti ini, bumpinya. Sekeren ini, warnanya yang ini hitamnya. Di bagian samping ini, ada Pininfarinanya juga. Ini tombol kayaknya bisa di custom. Atas bawah ada grill speaker dan ada infrared blasternya nih. Speaker atas bawah, ya. Dan tombol power. Kemudian ini volume dan seperti biasa Infinix, aku pernah yang Infinix Note 50 yang sebelumnya itu yang Pro nggak salah ya. Itu kita bisa ada sensor
sensor heart rate di sini. Tapi ini dipindah ke samping. Ini bukan untuk kamera ya. Jadi kita sensornya di sini. Sambil kita nyalain langsung di sini. Boom. Ini kalian lihat. Ada efek apakah di sini? Weh, keren cak. Langsung kita siapkan dulu. Sebelum lanjut ke handphonenya, di sini pembelianku itu dapat bundling dengan XL ya. Kalian tahu dapat XL eSIM Infinix, kalian nanti scan di sini. Kemudian untuk aktivasi dan itu kalian dapat 600 GB plus setahun, coy. Ini mantap banget sih. Ya, sengaja gak tak kelitek. Ya, sengaja gak tak kelitek. Supaya apa? Biasanya bekas-bekas review cek kalian merasakan experience handphone baru. Kapan Bang dijual? Sabar. Sabar ya, bekas-bekas review nanti sabar. Kita pasang dulu di casingnya dulu seperti ini. Kita pasangkan di casingnya terlebih dahulu. Oh my god, feel-nya keren men. Dan menariknya di Infinix ini bukan hanya pajangan. Nih ya. Look at that. Ini bisa glowing, jadi kayak ciri khasnya tuh wow, lampunya berpendar. Wow. Dan nggak hanya itu teman-teman. Di bagian sini itu ternyata ada metriknya. Nah, di sini bisa kita aktifkan. Jadi kalau kita di halaman depan seperti ini kita bisa aktifkan seperti ini. Jadi ini metrik, ada beberapa icon-icon yang lucu-lucu kita bisa klik seperti ini dan pam. Men, lucu men. Dan ada gamenya juga. Jadi kita klik di sini. Teman-teman, ada mini game. Nah, kita bisa main game seperti ini. Contoh kita mau main game ini pakai yang ini. Jadi nanti mainnya tuh pakai tombol volume atas bawah ya, teman-teman ya. Kita klik oke. Seperti ini. Mana tombol volumenya? Oke, seperti ini. Dan kita akan lihat. Nah, toeng. Lucu coy. Jadi kalau kalian gabut-gabut bisa main ini di bagian layar belakangnya. Gokil. Kemudian untuk yang bagian layar belakang itu juga bisa mengetahui notifikasi masuk, kemudian panggilan telepon masuk, semua ada pengaturan di sini. Ini mantap sih. Jadi kalau misalkan kalian atur ya, misalkan ini diaktifkan. Nah, contohnya seperti ini ya. Aku mau shake. Nah, akan menginfokan, oh jam berapa ini akan diinfokan. Jadi kalau kalian shake itu bisa kalian aktifkan berbagai macam fitur. Menurutku ini menarik banget sih desainnya dengan ada metrik di sini. Dan kameranya bos, ini udah menggunakan 200 mega. Nanti kita lihat hasil kameranya. Dan sudah ada OIS. Ya harusnya lah flagship dengan harga segini kameranya sudah ada OIS-nya. Dan ultrawide-nya juga ada OIS. Kemudian baterainya termasuk baterai yang badak banget. Dia menggunakan 7000 mAh. Ini keren, sudah ada fingerprint under display seperti ini. Dan kalian nggak perlu bingung misalkan kalian nggak pakai smartwatch mau ngukur kesehatan seperti yang aku bilang tadi, bisa menggunakan di sini. Nah, caranya gimana? Kalian ketik di sini atau cari di aplikasinya Health-nya si Infinix. Nah, aplikasi My Health ya di Infinix. Ya seperti yang di Note 50 Pro sebelumnya, My Health itu. Kemudian kita klik di sini, bam. Nah, kalian bisa ngukur heart rate-nya itu, ini izinkan. Kemudian nih heart rate kita klik. Nah, kemudian pilih measure pengukurannya dari phone. Di sini ada informasinya, kita suruh nempel di bagian sensor sebagian samping. Nah, kalau kita udah di sini, kita start measure, dia akan kali menghitung. Ya, jempolnya tetap di sensornya seperti ini. Nah, hasil heart rate-nya muncul kurang lebih, nanti ada keterangan AI-nya, kita heart rate kita bagaimana. Ini fitur kesehatan yang menurutku keren banget sih. Jadi temu di 71. Kalau kita diem ya, kalau kita ngomong pasti akan berbeda dengan hasil heart rate-nya. Mantap. Nah, untuk yang versi Ultra ini, dia punya display dengan ukuran 6,78 inch. Dan untuk support chargingnya, itu tadi udah lihat 100 watt plus ini wireless charging, support 50 watt bos. Dan untuk versi Ultra sudah menggunakan RAM-nya yang udah 12 GB. Plus bisa di-extend lagi. Untuk bobot sendiri, handphone ini sekitar 220 gram. Dan bagian depan, ini udah menggunakan Gorilla Glass, tapi yang 7i, bagian frame-nya ini menggunakan aluminium frame, dan menggunakan Gorilla Glass Victus untuk di area kameranya, coy. Gokil nggak tuh? Namun, sayangnya, di kelas flagship kayak gini, ya tetap anti air, tapi cuman IP64. Yang dimana artinya bukan yang bisa kalian sampai kecemplung pun aman, enggak. Cuman ya splash-splash, basah-basahan aman. Bukan yang IP69 dan atasnya. Oh, aman lah untuk basah-basah misalkan kena hujan gitu ya, kena debu kalian ngerekam masih aman gitu ya. Dan untuk ukuran layarnya yang segede ini udah didukung dengan panel AMOLED main 144 Hz. Dan ini gilanya lagi, udah juga disupport Ultra HDR juga. Peak brightness-nya 4500 nit. Jadi kalau di bawah matahari, cerahnya gokil. Semua sudah oke, prosesornya bos sebagai kelas flagship dia didukung dengan MediaTek 8400 Ultimate 4 nanometer dan didukung dengan GPU-nya Mali G720 MC7. Apalagi didukung dengan RAM 12 bisa di-extend, internal memori 512 bos. Main gamenya gimana?
Check it out. Nah, kita mau tes untuk performa dari performance-nya yang menggunakan MediaTek 8000 yang 400 Ultimate ini bagaimana. Nah, kita akan coba di sini settingannya, kita bikin performance juga di sini ngebut supaya bisa memaksimalkan FPS. Kemudian kita lihat settingannya untuk grafiknya. Ini paling mentok di HD, kalau ini di Ultimate nggak bisa. Ini FPS-nya juga udah Ultimate, kalau dibikin 90 bisa, atau bikin 120 nggak bisa. 120 bisa, tapi dari kualitinya turun dari standar. Kalau dan menariknya untuk Infinix Note 60 Ultra ini dia sudah support bypass charging. Jadi seperti ini, kita back dulu, kita colokkan. Jadi kalau main game nggak perlu bingung. Kemudian kita untuk game settingnya ini kalian scroll, kemudian bypass chargingnya kita aktifkan. Bam. Seperti itu. All scenario jadi ini game scenario. Nah, jadi main gamenya lebih enak. Langsung kita mantap sekali, enak coy, nggak nge-lag sama sekali nih. Performa Dimensity-nya juga bisa high end juga sih kan. Mantap saya bos, bos. Enak coy. Jojis lah ini menurutku, meskipun dengan kondisi ini enak banget. Jadi performance-nya kalau kalian main ini 60 fps dapatnya di sini. Jojis ini mantap nih. Kena tembak terus, minggir guys. Jadi untuk main Delta Force mau PUBG kayak menurutku ini udah oke, apalagi Mobile Legends. Nas pasti dilibas nih, dapatnya 60 fps di performance. Kalian bisa screen record, kemudian ini brightness-nya kalian bisa atur lagi, lebih cerah lagi. Ini ada smart trigger apa nih? Add smart trigger. Oh, create smart trigger capture. Oh, untuk capture maksudnya. Oke, discard. Kemudian single press combo. Oh, ini kayaknya untuk yang Mobile Legend, coy. Ya, ini kayaknya untuk Mobile Legend. Aku Mobile Legend udah lama nggak main, coy. Ini biasa seperti kita ada trigger untuk kombonya. Wah, kok keren ya. Create combo strategi. Ini kan bisa create ready to record. Aku nggak bisa nyoba, next aku bikin di next short video ya. Jadi untuk performa untuk main game nggak usah ditanya lagi, menurutku ini udah jojis banget, mantap. Sudah didukung dengan speaker tuning by JBL atas bawah. Kualitas speakernya bagaimana untuk sebuah kelas flagshipnya Infinix, coba kita dengerin. Kencang juga atas bawah ya. Kameranya gimana bos? Kita testing hasil kameranya sebagus apa. Spesifikasi singkat dulu. Kamera utama 200 mega dengan bukaan f1.7 23 mili wide-nya, dan ini dengan sensor 1/4 ya. Lumayan dual pixel. Kemudian ada 50 mega juga di sini. 50 mega itu 80 untuk periscope zoom telefoto. Dual pixel dan juga PDAF OIS juga, coy. Jadi kamera utama dengan zoomnya juga ada OIS-nya. Kemudian 8 megapiksel untuk ultra wide-nya dengan bukaan lebar 112. Nah, kemudian untuk kamera depan udah didukung dengan 32 megapiksel dengan bukaan f2.2. Sudah support sampai 4K 30 fps untuk yang kamera depan. Dan untuk tombol di bagian samping ini kita bisa custom, teman-teman. Saya ini tak bikin shortcut ya. Misalkan kita klik long press ya, kita klik tahan akan masuk ke sektor kamera dan juga bisa berfungsi sebagai langsung tombol shutter juga di sini. Screen depan. Hasilnya kayak gimana? Langsung kita cobain bersama. Mari kita tes. Untuk kualitas kamera dari wide angle sampai zoomnya bagus, tapi akan kelihatan ya ada perubahan dari warnanya atau dari saturasinya. Dan untuk bokehnya pun juga bagus ya, ada pilihan dari beberapa mili sampai 85 mili. Itu keren banget, hasil bokehnya pun tajam dan kalian bisa lihat hasil 200 megapikselnya. Dan berikut ini untuk hasil kamera Ultra HD yang 200 mega. Ya, kita lihat, aku fokus di tengah, coba kita zoom bunganya. Oke, masih kelihatan detail ya, tajam ya, semakin detail. Loh, 200 meganya untuk di sini bukan gimmick sih. Lihatlah, guratan-guratan dari bunganya tuh kelihatan, coy. Coba kita mentokin ya, seberapa mentok dia untuk. Oh, ini mentoknya segini. Nih, mentoknya segini, masih nice untuk 200 meganya. Jadi zoomnya batas ya segini, oke. Jojis ini lumayan sih. Terdapat fitur Sky Shop juga, yang mana kita bisa ngubah langit yang berawan menjadi berpelangi seperti ini.
Di sini saya mengulang untuk dari wide angle sampai zoom 7 kali dan sampai 20 kali. Max aku menurutku 20 kali itu udah kualitasnya oke banget dibandingkan kalau kalian memaksakan make ke 100 kali zoom. Ya bisa 100 kali zoom, nanti kalian bisa lihat di akhirnya hasilnya akan seperti ini. Yang menurutku sih kurang bagus, kurang detail. Dan ini untuk live fotonya teman-teman, kalau udah di foto bisa lihat seperti ini. Nah, untuk kualitas foto makronya dari normal seperti ya, kalian bisa lebih dekat pakai zoomnya, itu detailnya bagus. Kalau lebih dari itu kurang bagus di zoomnya. Nah, untuk foto selfie-nya juga menurutku oke, bisa zoom in, zoom out. Jadi misalkan kalian foto bersama dan foto black and white-nya juga masih oke, masih bagus. Ini kalau versi foto berwarnanya. Nah, kalau dalam indoor fotonya pun juga masih bisa menangkap kualitas cahaya yang bagus, bokehnya pun mantap. Dan ini kalau foto makanan, detail makanan juga masih kelihatan wow, kelihatan enak. Bokehnya pun juga masih enak dilihat. Kalau foto kondisi malam, ini contohnya seperti ini. Bagaimana videonya? Berikut ini untuk testing kita video selfie 60 fps ya, Full HD. Hasilnya seperti ini sambil jalan. Nah, menurut kalian gimana? Dan ini ada efek beauty-nya saya aktifkan, jadi lebih glowing kayak gitu. Keren kan? Dan kalau berikut ini yang video perekaman Full HD 60 fps. Kalau beauty-nya kita aktifkan, maka efek 60 fps-nya itu tidak berlaku. Ini kayak gini. Testing perekaman video bokeh, tapi 30 fps suaranya dapat ya. Tapi yang penting di belakang backgroundnya itu bisa dapat bokehnya. Bagaimana menurut kalian? Nah, ini testing perekaman video belakang menggunakan Full HD 60 fps seperti ini guys. Ini sambil jalan, ini OIS-nya saya aktifkan atau stabil saya aktifkan. Hasilnya seperti ini. Silahkan di komentar guys. Dan berikutnya kalau video selfie kondisi low light. Nah, kalau kondisi low light kita kayak flash ya, kita auto, maka dia akan sebagian layar itu bright putih. Kemudian hasil perekaman kayak ini di dalam parkiran di dalam mobil. Jadi pencahayaannya seperti ini guys. Dan berikut ini kalau kamera belakang kita rekam di dalam ruangan yang agak gelap. Ini dia di dalam mobil juga di area parkiran. Nih kalian bisa lihat di sini parkiran mall basement yang mana juga kondisinya lampunya kayak gini. Nah, kalau di dalam mobil perekamannya kalau kita jadi ngevlog kayak gitu hasilnya kayak gini, kondisi low light. Wes kurang lebih kayak gitu, sekeren ini. Jadi beli handphone dengan kotak yang super jumbo kayak gini. Ini baru pertama kali. Dapat kotak sama ini gede nih ya. Infinix ini bener-bener niat kalau kolaborasi ini loh, masalahnya mewahnya tuh di sini. Ini boxnya tuh eksklusif banget, jadi nggak nyesel sih. Tapi ini video dan handphone ini juga bukan buat teman-teman yang mending dengan harga segini tuh. Mending enggak. Tapi kalau kalian ingin merasakan sebuah eksklusivitas dan performa yang juga cukup ngebut dengan desain box yang keren, semua fitur yang cukup lengkap, fitur kesehatan ada, kamera juga bisa dibilang 200 mega yang Mama Mia L100 untuk di kelas ini patut dipertimbangkan sih, desain yang cakep. Ini josis. Kalau kalian pingin punya samaan, belinya juga bisa dicek di keranjang. Ini mantap sih, warna hitamnya I like it. Bagaimana menurut kalian? Silahkan di komentar guys.